Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 APL 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat tugas video tentang wawancara P5. Isi wawancara ini adalah tentang program keahlian kami, yaitu analisis kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Lindiani. Dan saya Fitria Puspa Anyways. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu guru jurusan kita, yaitu Bu Ut. Bu Ut, bisa tolong perkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bu Istiqomah Utaminingsih. Biasanya anak-anak panggil Bu Uut. Saya mengajar di kelas 10 materi analisis pengujian laboratorium. Pertama, kita akan menanyai tentang gimana peluang kerja di program analisis kimia ini. Peluang kerja di jurusan kita sesuai kalau analisis pengujian laboratorium itu ada yang bekerja di BCA, Badan Citra Asia, di ISWES ya. Meskipun dua perusahaan ini bergerak di penyedia bibit unggul, itu kalian tidak bekerja menanam gitu, bukan ya, tapi bekerja di laboratoriumnya, jadi sesuai dengan jurusan. Kemudian ada yang di BLH Banyuwangi, ada yang di Puslit Sukosari ya, mereka semua bekerja di laboratoriumnya. Kemudian di BPAP Situbondo ya, ada dulu di Kampina Surabaya, di Mie Sedap, bahkan ada yang di luar negeri, di Malaysia ya. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena gajinya sangat besar di sana. Bahkan Bu Ut aja kalah, meskipun PNS ya. Jadi nggak pulang-pulang. Terus di mana lagi Bu? Di mana ya? Kalau di luar bekerja tidak sesuai dengan bidang juga banyak ya. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi bidan ya, ada yang jadi perawat, terus kemudian ada yang jadi sales, ada seperti itu. Kalau profesi yang cocok untuk lulusan APL ini? Kalau yang cocok ya memang sesuai dengan bidang kita, yaitu analis pengujian laboratorium. Tetapi itu kan ekspektasi kita ya. Tapi biasanya kadang tidak sesuai dengan realita ya. Tapi kalau memang kejadiannya tidak sesuai dengan realita, kita tidak boleh berkecil hati meskipun kita tidak bekerja di laboratorium. Intinya dimanapun itu, apapun itu yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga dimanapun itu, profesi apapun itu, yang penting halal, maka kita wajib memberikan yang terbaik apa yang bisa kita berikan, begitu ya. Lalu apa yang harus kita siapkan untuk di dunia kerja setelah lulus? Setelah lulus di dunia kerja, sebenarnya sebelum lulus itu sebenarnya pertanyaannya jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi saat apel, tujuannya ke sini itu apa? Setelah lulus itu mau bekerja atau sekolah. Kalau memang untuk bekerja, maka siapkanlah dari sekarang. Meskipun sekarang ini masih kelas 1, ya. Jadi mental untuk bekerja itu bagaimana? Itu kamu siapkan di sini. Yang ulet ya, yang sabar, yang rajin, yang disiplin, itu adalah mental yang dibutuhkan kalian untuk kerja nantinya, ya. Rajin mengerjakan PR, sabar ya, sabar ketika mendengarkan penjelasannya Bu Guru ya, ulet, tidak gampang menyerah ya, disiplin, gak telatan, gak rame di kelas, itu sudah kamu tanamkan dalam diri kamu agar kamu nanti ketika masuk ke dunia kerja itu bagus karakternya ya. Karena apa? Anak pinter tapi karakternya kurang bagus, itu perusahaan gak seneng. Walaupun anak itu gak bisa kalah pinternya dengan yang lain, tapi karakternya dia bagus, sopan,
ulet, rajin, sabar. Nah, itu yang dicari malah. Ya. Nah, itu. Kemudian selain itu tadi Bu Guru bilang waktu apel belajar membuat kurikulum vitae yang bagus, surat lamaran kerja bagaimana ya. Kemudian keterampilan-keterampilan lain mungkin berwirausaha seperti itu ya. Kan ada anak yang pintar membuat kerajinan. Ya, yang lain nggak bisa. Dibuat aja dulu, nanti ditebak ditawarkan ke temannya. Ya, oh kok laku? Ya dicoba di online, kok laku? Lah lama-lama akan punya omset begitu. Secara tidak langsung itu sudah belajar bekerja begitu. Kalau masalah penghasilan, berapa kira-kira penghasilan yang bisa kita peroleh saat awal berkarir? Kalau saya jawab saya saat berkarir itu salah ya, karena saya kan bukan lulusan SMK. Kalau kalau menurut saya ini cocok untuk lulusan SMK, kemudian lulus bekerja kan begitu ya, meniti karir pertama bagaimana, gajinya seperti apa besarnya. Nah itu saya kurang tahu. Kalian nanti boleh kontak ke alumni kita yang lulus terus kemudian bekerja. Nah kira-kira gajinya berapa begitu ya. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai budaya kerja. Berhubung kita masih murid baru, kita mau bertanya budaya kerja apa saja yang diterapkan di sekolah SMK 5 ini. Meskipun murid baru kan sudah berapa bulan di sini kan bisa tahu ya budaya. Iya. Selama 2 bulan gini budaya kerja kita gimana di sini? Ada Jumat bersih, ya, kemudian kelas datang dan pulang itu harus bersih. Itu bagian dari budaya kerja yang baik, ya. Budaya kerja itu seperti resik, rapi, rajin, ya 5R itu kalau nggak salah. Resik, rajin, rapi, apalagi ya? R yang kedua itu lupa Bu Guru. Nah itu sudah kita tanamkan di sini ya Nana ya. Kalian datang kelas bersih, kalian pulang juga bersih, itu bersih. Rapi juga sama, kondisi tempat duduk kalau sebelum dan sesudah juga harus rapi. Kemudian apa lagi? Rajin ya. Kalian sudah dibiasakan rajin, datang jam segini. Kalau telat maka dihitung telat kan begitu. Ya, itu budaya-budaya kerja di sini. Di semua jurusan sama seperti itu. Kira-kira tuh gimana penerapan K3 yang diterapkan di program keahlian kita ini? Penerapan K3 di jurusan kita, K3 itu kan keselamatan kesehatan kerja ya. Jadi misalkan kalau di jurusan kita kerjanya itu di laboratorium ya. Jadi sebelum masuk laboratorium itu anak-anak sudah harus APD lengkap, minimal jas lab, pakai sepatu atau tambahannya nanti sarung tangan atau pakai masker. Itu APD pertama yang perlu diperhatikan. Jadi nanti ada siswa yang nggak pakai APD maka nggak bisa ikut praktek. Nah, itu penerapan K3 di jurusan kita. Kemudian saat di laboratorium atau saat praktek itu harus mematuhi aturan di laboratorium, tidak boleh rame, tidak boleh lari-lari, tidak boleh main HP. Nah itu kita terapkan. Jadi memang kalau praktek di laboratorium ya bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan ibu guru, ya tidak boleh di luar itu. Agar apa? Ya selamat, ya sehat saat dan setelah bekerja begitu. Kalau seumpama ada siswa gitu yang tidak menaati K3, seumpamanya kayak nggak bawa jas APD lab, yang nggak pakai APD yang lengkap. Terus tadi katanya ibu-ibu tuh suka lari-lari di lab, nggak main HP. Itu gimana cara ibu negurnya gitu?
bukan hanya saya, anak gurunya sama. Kita memang samakan untuk guru-guru produktif, sanksinya yaitu tidak boleh ikut praktikum pada hari itu. Nah, jangan senang loh ya nggak ikut praktikum. Kenapa? Karena praktikum di hari itu tidak akan diulang di hari yang lain, ya. Otomatis tidak dapat nilai, gitu. Sama sanksinya seperti itu semua. Itu aja? Iya. Oh. Oh, bukan. Terus kalau kondisi tempat praktek, apa lab yang ada di sini itu sudah sesuai dengan standar industri? Kalau kondisi lab mungkin masih belum ya, terutama alat kita yang sama dengan di industri itu alat-alat gelas ya, misalkan Erlenmeyer beker gelas kan terbuat dari kaca. Di sini terbuat dari kaca, di industri pun juga terbuat dari kaca. Itu sesuai dengan industri. Yang tidak sama itu adalah alat-alat elektronik itu seperti yang ada di sebelah sana itu. Nah, kita itu jadul, sudah di sana sudah modern. Kenapa kita nggak bisa sama dengan industri? Mahal, ya kan? Jadi kita dengan alat seadanya ini kita bisa belajar, itu sudah cukup ya Nana. Ya kita tetap berdoa suatu saat nanti kita bisa membelinya, memilikinya, entah itu dapat sumbangan atau kita punya dana sendiri ya, itu wallahu a'lam. Tetap kita terus berharap dan berdoa agar lab kita ini bisa sesuai dengan standar industri gitu. Itu saja Bu, yang bisa kami tanyakan. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf mungkin jawaban saya masih kurang sempurna. Mohon dimaafkan ya. Kalau sumbangan kita juga ada kesalahan atau ada Oh iya, saya dimaafkan ya. Ya, jadi kita sama-sama. terima kasih Bu waktunya. Iya, sama-sama.